Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari batang malah beriku ngaseng. Apa kabar ta? Sehat-sehat jika semua di. Semoga Tuhan menjaga dan menyertai kita semua. Oke, seperti tadi yang udah Richard sampaikan untuk semua sahabat budaya bahwa hari ini ya kita akan bersama dalam program Mosaik Budaya. Seperti biasa kita akan membahas mengenai budaya-budaya ya. Nah, hari ini kita akan mengenal pariwisata inklusif bersama Ibu Rafika Hayati, SST Par, MPar, dosen Prodi Pariwisata FIB Unhas, selaku narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kita ketemu lagi ya, ketemu lagi Bu Fika. Ketemu lagi, masih melalui Zoom ya? Melalui Zoom juga, iya. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana, Pak? Sehat juga, bahagia, terima kasih. Saya paling senang kalau pas Sabtu Minggu ini weekend, ya kan? Jadi tenang ini. Tenang, santai ya Pak, Santai. tidak buru-buru. Iya, betul. Oke, Ibu Fika kita boleh langsung mulai ya? Ya, boleh. Oke. Apa yang dimaksud dengan pariwisata inklusif, Tabe? Jadi ini mungkin berawal dari beberapa kegiatan yang kemarin dilaksanakan dari Pusat Disabilitas Unhas ya, Disabilitas Universitas Hasanuddin. Beliau mengajak dalam ulang tahun yang kedua Pusat Disabilitas Unhas itu mereka ingin mereka ingin menggerakkan orang-orang pariwisata untuk kira-kira bisa tidak Makassar menjadi destinasi pariwisata inklusif. Nah, jadi karena kan memang di Unhas itu adalah salah satu universitas yang juga mungkin beberapa universitas lain dan politeknik lain juga sudah menerima anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus, anak-anak disabilitas ya. Jadi di Unhas sendiri sudah banyak menerima, salah satunya di fakultas saya, di prodi saya terkhusus sendiri adalah ada satu mahasiswa kami yang rungu dalam rungu yang yaitu tuli ya, mohon maaf. Jadi salah satu mahasiswa saya, jadi dia juga berkuliah normal sama seperti teman-teman yang lainnya. Nah, inilah yang sebenarnya akhirnya membuat kami sadar bahwa pariwisata itu ternyata bukan cuma buat kita-kita, tetap kita-kita yang bisa dalam arti bahwa bebas untuk berkegiatan, akan tetapi buat teman-teman yang memiliki disabilitas tertentu, itu juga harus disediakan fasilitasnya atau disediakan tempatnya gitu, satu tempat tetapi disediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang. Nah, itulah akhirnya kenapa teman-teman dari Pusat Disabilitas Unhas akhirnya menggagas untuk kegiatan pariwisata inklusif. Nah, ini juga pariwisata inklusif itu sebenarnya adalah pengembangan pariwisata yang memungkinkan itu semua orang, baik teman-teman dari disabilitas untuk juga melakukan kegiatan wisata yang dimana pengelola dan semua stakeholder pariwisata itu menyediakan tempat yang nyaman, fasilitas yang nyaman sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sisi ekonomi dan sosial, mengapa pariwisata inklusif ini jadi begitu penting di era modern saat ini? Ya, karena kan kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, sekarang kemudian banyak digaungkan tentang hak asasi manusia bahwa semua orang itu berhak untuk melakukan kegiatan wisata, mulai dari anak-anak, kegiatan wisata di sekolah, outbound dan lain-lain. Kemudian setelah itu mulai dari kemudian masuk ke remaja juga mereka hangout bersama teman-temannya di berbagai tempat wisata. Kenapa teman-teman kita yang memiliki disabilitas ini itu harus terpenjara di rumah karena mereka tidak ada fasilitas yang mendukung di tempat wisata. Itu menjadi penting karena pariwisata itu kan harus seharusnya adalah
hak semua orang. Bukan pariwisata itu lagi mungkin di zaman-zaman saya masih SMA di tahun 2006 itu 2003 itu sampai dengan 2006 pariwisata itu masih buat sesuatu semua orang yang memiliki kapabilitas keuangan yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tetapi kan di 10 tahun bahkan 15 tahun terakhir ini pariwisata itu buat semua orang, dibuka untuk semua orang. Bahkan banyak jenis-jenis wisata yang awalnya itu tidak ada, kemudian menjadi ada karena kebutuhan. Nah, itulah yang dilihat bahwa seharusnya teman-teman disabilitas ini juga, baik disabilitas fisik, sensorik, maupun kognitif, itu semua memiliki hak yang sama. Karena ini juga membuka kesempatan bisnis yang juga besar. Salah satunya adalah waktu kami menyelenggarakan seminar, ada salah satu perusahaan Biro Perjalanan Wisata yang menyediakan memang mereka khusus di bidang menyediakan semua pelayanan untuk teman-teman disabilitas melakukan kegiatan wisata. Gitu. Jadi saya rasa ini juga mengembangkan potensi bisnis baru gitu untuk kegiatan wisata. Dan kemarin juga kami sudah melakukan kegiatan assessment ya di Pantai Losari, salah satu destinasi wisata paling landmarknya Kota Makassar, yaitu kami melakukan kegiatan assessment, adakah tempat-tempat atau adakah fasilitas yang memang ditujukan untuk teman-teman disabilitas di sana. Adapun beberapa fasilitas memang sudah ada, tetapi memang mayoritas belum friendly atau belum berteman lah dengan teman-teman disabilitas fisik maupun sensorik dan kognitif gitu. Nah, siapa kelompok yang diuntungkan dari penerapan pariwisata inklusif dan bagaimana dampaknya bagi mereka? Sebenarnya yang diuntungkan ini semua pihak ya, karena kemarin kegiatan kami itu bukan hanya kegiatan bersama Pusat Disabilitasi Unhas, program studi pariwisata Unhas di Fakultas Ilmu Budaya, tetapi juga ikut serta adalah berbagai organisasi disabilitas, kemudian Dinas Pariwisata Kota Makassar juga ikut serta dalam kegiatan asesmen itu. Jadi sebenarnya yang diuntungkan bukan hanya satu pihak atau teman-teman dari disabilitas, tapi semua pihak. Karena kan implementasi hak asasi manusia ini kan akan menguntungkan semua pihak, sehingga orang tua yang memiliki disabilitas, anak yang memiliki disabilitas itu akhirnya juga mereka memiliki tempat atau ruang, jadi mereka nyaman membawa keluarganya untuk pergi berwisata. Jadi sebenarnya yang diuntungkan bukan hanya sekedar teman-teman disabilitas, tetapi juga pengelola destinasi wisata pun diuntungkan, karena semakin banyak orang yang datang tentu saja membawa, salah satu poinnya ada faktornya adalah membawa keuntungan bagi pengelola. Seperti itu menurut saya sih, Pak. Iya. Boleh diberikan contoh nyata bagaimana pariwisata inklusif ini bisa sukses di sebuah destinasi? Mungkin salah satu yang bisa saya berikan ya, salah satu yang pernah saya lihat langsung adalah bukan di luar negeri tapi di Indonesia sendiri, itu adalah salah satunya di Jogja, di daerah Malioboro itu memang sudah banyak fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas berwisata. Salah satunya mungkin pegangan di samping kiri kanan, pegangan yang terbuat dari besi untuk teman-teman yang, kemudian ada juga jalur khusus untuk kursi roda, kemudian ada juga kalau di Bali sendiri mungkin beberapa destinasi wisata itu mereka memang sudah menyesuaikan, contohnya jalur untuk kursi roda itu dengan sudut kemiringan 15 derajat. Adapun beberapa tempat-tempat lain seperti kemarin ada beberapa fasilitas di Pantai Losari sendiri itu walaupun ada jalur khusus kursi roda, tetapi kemiringannya itu sangat curam sehingga memang harus diperbaiki. Jadi salah satu contoh yang menurut saya paling bisa diimplementasikan sekarang dan dilihat sekarang itu daerah Malioboro, Yogyakarta, dan beberapa tempat di Bali. Memang karena mereka memang pusat wisata ya di Indonesia, sehingga lebih cepat pengembangannya. Tapi saya rasa memang salah satu target kita pada saat kita pertemuan dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar itu adalah kami berharap bahwa nanti di 5 tahun ke depan Kota Makassar itu sudah menjadi destinasi pariwisata inklusif salah satunya di Indonesia. Oke. Iya, Ibu mohon izin, kenapa harus sampai 5 tahun ke depan, waktu yang begitu lama? Karena menurut kami kan begini, pengembangan suatu destinasi itu kan tidak hanya dilihat dari 1 tahun, 2 tahun, tetapi kan destinasi pariwisata ini yang kami inginkan adalah minimal bukan hanya 1 destinasi, tapi minimal 10 destinasi di Kota Makassar itu sudah ramah terhadap
disabilitas gitu. Sehingga saya berharap bahwa seluruhnya 10 destinasi ini kan bukan hanya milik pemerintah tetapi milik swasta yang saya rasa membutuhkan birokrasi-birokrasi tertentu. Sehingga anggaran pun pasti dalam pengembangan fasilitasnya pasti membutuhkan ya, perjalanan panjang, sehingga kami memang menargetkan 5 tahun karena kami berharap kemarin juga sudah melakukan pertemuan dengan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, dan beliau sangat mengapresiasi dan bahkan ingin memberikan fasilitas olahraga seperti sepak bola untuk teman-teman disabilitas dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki di Bapak Kota Makassar, sehingga kami berharap ini menjadi salah satu pintu untuk membuka kesempatan-kesempatan lain. Jadi kami berharap 5 tahun ke depan adalah anggaran yang dibuka dari baik dinas maupun mungkin satuan-satuan kerjanya untuk paling tidak pengembangan destinasinya, gitu. Pengembangan fasilitas dulu yang dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Oke, Ibu Vika, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengimplementasikan pariwisata inklusif ini di Sulsel atau mungkin di daerah di luar Sulsel, baik di kota ataupun di desa, Tabe? Kemarin tantangan terbesar itu sebenarnya adalah yang pertama bukan fasilitas sih sebenarnya, adalah kesadaran kita sebagai masyarakat dulu bahwa di sekitar kita sebenarnya banyak teman-teman disabilitas yang membutuhkan dorongan. Sebenarnya gini, kemarin salah satu yang kami bicarakan ketika kami melakukan pertemuan untuk kegiatan asesmen publik ini, kegiatan fasilitas publik ini tentang fasilitas disabilitas di destinasi pariwisata adalah teman-teman dari disabilitas Unhas juga ikut, mahasiswa yang memiliki disabilitas pun ikut. Mereka menyampaikan bahwa mereka ada rasa malu untuk pergi ke destinasi wisata, bahkan mungkin orang tua mereka sendiri pun merasa takutnya anaknya terjadi hal-hal yang jatuh di destinasi wisata, tidak ada fasilitas khusus untuk kursi roda, tidak ada fasilitas khusus untuk teman-teman buta dan lain-lain. Nah, itulah yang akhirnya tidak ada penjelasan-penjelasan khusus yang mereka bisa dapatkan ketika sampai di destinasi. Jadi mereka hanya duduk diam, mereka hanya menjadi perhatian banyak orang. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sebenarnya yang pertama adalah membangun kesadaran kita sebagai masyarakat bahwa teman-teman yang di sekeliling kita ini mereka sebenarnya bukan hanya tidak butuh bantuan atau rasa kasihan, tapi mereka butuh dorongan bahwa mereka juga berhak memiliki kegiatan yang sama seperti kita teman-teman yang lain, gitu. Sehingga bukan lagi dikatakan normal ataupun tidak normal, bukan lagi. Semua orang itu normal, hanya saja mereka punya kebutuhan khusus. Jadi itu hal yang menurut saya yang paling awal sih adalah kesadaran kita bahwa wisata adalah untuk semua, teman-teman disabilitas itu memiliki hak yang sama untuk tidak mungkin dipergunjingkan dan merasa malu ketika berada di keramaian. Karena kan memang pariwisata kan tujuan utamanya adalah mendatangkan keramaian. Nah, keramaian inilah yang kadang merasa teman-teman dari disabilitas itu kurang nyaman, kalau merasa dilihat. Soalnya ada cerita lucu, Pak, karena ketika teman-teman disabilitas ini kumpul di satu destinasi wisata, organisasi mereka kumpul, mereka dibilangnya mau minta sumbangan. Nah, itu masih menjadi padahal mereka sebenarnya kumpul untuk mereka memang melakukan kegiatan wisata, jalan-jalan bersama dengan organisasi teman-teman disabilitas. Itu yang saya harapkan sebenarnya menjadi kesadaran dulu deh yang dibangun dari kita masyarakat untuk tidak melihat mereka sebagai orang-orang yang perlu dikasihani. Tapi sama seperti kita. Itu sebenarnya Pak, yang utama sebenarnya. Sebelum fasilitas ini dilaksanakan. Makanya kemarin salah satu hasilnya juga adalah kami ingin bahwa kegiatan-kegiatan yang menggaungkan wisata inklusif yang melibatkan teman-teman disabilitas itu lebih banyak diadakan sehingga masyarakat lebih terbangun kesadarannya dalam proses pengembangan fasilitasnya juga. Oke. Itu sih sebenarnya. Iya, Bu Vika, kita rehat sejenak ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Oke, baik. Ramadan selalu punya cara tersendiri untuk menjadi berkah bagi ragam individu yang berbeda. Ia menjadi bulan yang penuh cinta, doa, dan harapan. Bagi Ratna Abdurrahman, seorang ibu dengan 3 anak yang telah berjuang keras demi keluarganya. Ramadan dahulu adalah waktu yang penuh kerinduan. Sejak tahun 2005, ia terpaksa harus memilih tinggal di kota yang berbeda dengan keluarga.
demi memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Kontribusi ekonomi yang sedikit dominan terhadap keuangan keluarga membuat Ratna terpaksa jarang berkumpul bersama keluarganya. Bahkan di bulan Ramadan, seringkali ia tak pulang. Hanya menyisakan momen kebersamaan singkat saat Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Jadi, saya itu sejak tahun 2025 tinggal di kota yang berbeda dengan keluarga saya karena harus bekerja sebagai guru honorer demi memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak saya. Kadang, saya pulang kampung itu 1 atau 2 bulan sekali. Kalau bulan Ramadan itu kadang tidak pulang. Lebaran baru pulang, itu pun tidak lama. Namun hidup adalah perjalanan penuh kejutan. Tahun 2024 menjadi titik balik dalam kehidupan Ratna. Berkat usaha kerasnya dan doa yang tak pernah putus dari sang ibu, akhirnya Ratna menjadi ASN P3K di Kementerian Agama. Lebih dari itu, ia ditempatkan di kota yang sama dengan keluarganya. Sebuah hadiah yang lebih berharga dari apapun. Alhamdulillah, berkat usaha dan doa, terutama ibu saya, tahun 2024 saya terangkat jadi P3K di Kementerian Agama. Kemudian saya ditempatkan di kota yang sama dengan keluarga saya. Jadi sudah 2 tahun terakhir ini, saya Ramadan bersama keluarga. Jadi punya banyak waktu dengan orang tua, saudara, dan anak-anak saya. Ramadan kali ini bagi Ratna bukan lagi bulan penuh jarak dan kerinduan. Ramadan telah berubah menjadi bulan kebersamaan, kehangatan, dan cinta. Selalu mensyukuri kebersamaan di bulan suci dalam keadaan apapun adalah sebuah berkah yang dibawa Ramadan. Karena disadari atau tidak, di dalamnya terdapat banyak hal yang tak ternilai harganya. Saya, Dewi Monalisa, sampai jumpa. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat muda, kita kembali lagi, Ibu Vika. Iya. Iya. Ibu Vika. Halo. Iya, tahu. Halo. Iya, iya, oke. Nah, berarti solusi apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut sehubungan dengan wisata pariwisata inklusif ini, Ibu? Memang kalau solusi mungkin adalah yang pertama adalah melibatkan stakeholder ya Pak. Yang paling pertama karena sebelum melakukan pengembangan kan itulah alasan kami kemarin melakukan assessment awal hanya di satu destinasi dulu di Pantai Losari dari teman-teman dari seluruh stakeholder baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Makassar, Unhas yang memiliki pusat disabilitas, memiliki ide untuk penyelenggaraan disabilitas. Selain itu juga adalah pelaku-pelaku usaha kemarin juga ikut yang memiliki biro perjalanan wisata. Nah itu semuanya memang kami melakukan koordinasi awal dulu. Jadi kami melakukan assessment publik dan melalui hasil assessment ini yang sudah kami lakukan bahwa fasilitas apa yang telah dimiliki di destinasi wisata Makassar yang memang destinasi wisata utama di Kota Makassar ini Pantai Losari, kami akan bawa hasil assessment tersebut kepada baik hal ini mungkin Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kepala Dinas Pariwisata, setelah itu akan ditembuskan kepada
Wali Kota Makassar, dan kami berharap melalui hasil asesmen itu akan terbuka jalan menuju implementasi aturan-aturan tentang pariwisata inklusif di Kota Makassar. Jadi ada kemudian kegiatan aturan, karena kan gini, untuk dalam pengelolaan anggaran harus ada dasar hukumnya dulu. Kemarin itu yang disampaikan dari Dinas Pariwisata Kota Makassar, harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya ya tentu saja aturan-aturan pemerintah daerah. Nah, hal ini yang harus kami harapkan kami dorong terus melalui hasil asesmen ini. Dokumen hasil asesmen ini kami serahkan kepada para stakeholder, dalam hal ini khususnya kepada pemerintah, Dinas Pariwisata Kota, yang akan ditembuskan kepada Wali Kota Makassar, yang kemudian kami berharap bahwa ini merupakan salah satu dasar mereka untuk kemudian menerbitkan aturan-aturan yang sangat welcome atau kepada pengembangan pariwisata inklusif yang kemudian nanti akan diimplementasikan kepada dinas-dinas terkait di bawahnya, baik itu dinas keuangan daerah, kemudian hari itu dinas PUPR, kemudian dinas pariwisata dan dinas sosial, sehingga ini kemudian menjadi dasar hukum kemudian adalah poin-poin pengembangan pariwisata inklusif di Kota Makassar. Jadi kami arahnya ke situ dulu, karena kalau langsung melakukan kegiatan itu tanpa dasar hukum akan sia-sia kalau menurut kami. Jadi kami melakukan pendekatan melalui pengembangan aturan dulu sehingga ada dasar hukumnya di masa yang akan datang. Seperti itu, Pak. Bagaimana peran pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan komunitas lokal dalam mendorong serta mewujudkan pariwisata inklusif ini? Saat ini memang kami sangat bersyukur bahwa kemarin Dinas Pariwisata Kota Makassar sangat welcome atau sangat senang hati dalam mewujudkan kegiatan pariwisata inklusif ini. Walaupun memang mereka sadari dari teman-teman dari dinas kemarin menyampaikan bahwa memang fasilitas-fasilitas untuk teman-teman disabilitas itu belum menjadi program utama. Karena memang sudah ada memang dasar hukumnya, tetapi belum menjadi salah satu program utama dalam pengembangan destinasi. Sehingga mereka harapkan melalui rumusan hasil asesmen ini menjadi salah satu masukan besar dalam pengembangan destinasi nanti. Jadi jangan fokus kepada destinasi saja, pengembangan, memperbagus, mempercantik, desain, tapi fokus kepada semua pihak bisa menikmati hal tersebut. Kalau saya sih itu kemarin peran mereka, saya sangat bersyukur bahwa peran mereka, bapak-bapak dari Dinas Pariwisata kemarin datang, bapak-bapak Kabid mewakili kepala dinas juga datang dalam kegiatan asesmen. Mereka juga memfasilitasi teman-teman dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Pantai Losari, sehingga kami sangat berharap bahwa ini adalah langkah awal mereka dalam untuk lebih paham, lebih tahu bahwa teman-teman disabilitas membutuhkan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan wisata. Jangan lagi ada kegiatan wisata, jangan lagi ada apabila berkumpul teman-teman disabilitas itu dengan ada konotasi miring yang menyatakan bahwa mereka mau minta sumbangan dan lain-lain. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi ini diharapkan bahwa peran swasta juga adalah mereka mendorong, kemarin teman-teman dari Biro Perjalanan Wisata yang bekerja sama dalam kegiatan ini juga mereka mendorong untuk membuka paket-paket wisata khusus untuk teman-teman disabilitas gitu. Itu yang kemarin kami hasilkan sebagai langkah awal, Pak. Tapi ini merupakan langkah besar kami dari teman-teman Pusat Disabilitas Unhas. Saya membantu dalam proses penyusunan asesmennya sehingga semua orang terlibat, akademisi, Pusat Disabilitas, bahkan pemerintah pun juga semua terlibat dalam hal ini. Infrastruktur. Ini kan biasanya akan menjadi satu hambatan, Bu ya. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk meningkatkan aksesibilitas fisik di destinasi wisata? Misalnya jalannya kah, transportasinya atau fasilitas umum? Kemarin itu, Pak, yang kami asesmen itu yang pertama adalah fasilitas utama ya, masih dari disabilitas fisik dulu. Jadi kami masih fokuskan di disabilitas fisik karena kan disabilitas ada banyak, sehingga kami fokuskan dulu di disabilitas fisik. Nah, disabilitas fisik ini kan harus ada jalur yang landai untuk kursi roda, kemudian ada ubin khusus untuk membaca area untuk teman-teman buta, kemudian kemudian memang kemudian seharusnya juga ada beberapa
fasilitas-fasilitas digital yang kami sebenarnya harapkan ada di destinasi antara lain adalah adanya screen reader atau konten video yang ada subtitlenya ISL, ada ada papan petunjuk untuk huruf kontras dengan tinggi, simbol universal, audio guide. Sebenarnya kami harapkan adanya seperti itu. Jadi fasilitas ini memang membutuhkan banyak sekali biaya, tetapi makanya kami tadi saya sampaikan kami butuh waktu panjang 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, karena kami sadar bahwa kami dari teman-teman Promus kemarin ini kami sadar bahwa apabila mau menyediakan semua fasilitas yang berbentuk untuk teman-teman disabilitas seperti huruf braille dan lain-lain, itu memang membutuhkan waktu dan membutuhkan penanganan khusus karena harus ada teman-teman disabilitas juga yang memang terlibat dalam hal itu. Jadi memang masih butuh banyak, memang masih akan ada proses ke depannya karena memang fasilitas yang kita utamakan itu disabilitas fisik dulu, sehingga karena di Toraja sendiri kemarin hadir juga pembicara guide disabilitas, itu juga sudah banyak turis-turis disabilitas yang mencari guide khusus untuk disabilitas yang bisa menjelaskan bagaimana destinasi ini, bagaimana sejarahnya, budayanya, dan lain-lain. Itu sudah mulai banyak mencari, tapi SDM-nya masih kurang. Itu sebenarnya yang salah satu yang juga kami hasilkan dan juga disampaikan kepada pemerintah dari Dinas Pariwisata. Ibu Vika, mohon izin kita jeda lagi dulu Bu ya, sekitar boleh, 1-2 menit. Sahabat budaya jangan kemana-mana, Richard dan Ibu Vika akan kembali saat lagi. Pasanmu tania batu
Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh. Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sahabat budaya, kita berlanjut lagi masih bersama Ibu Vika. Iya, Ibu Vika Tabe, bagaimana teknologi dapat mendukung pengembangan pariwisata inklusif? Kalau pengembangan teknologi, saya rasa kalau saya belum bicara tentang teknologi yang diimplementasikan di Makassar, karena kalau teknologi implementasikan di Makassar memang belum banyak. Tetapi kalau teknologi yang memang untuk pariwisata inklusif sebenarnya sudah banyak. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada memang beberapa screen atau layar yang memang dikhususkan untuk teman-teman disabilitas dengan high contrast yang sesuai dengan kemampuan melihat, ataupun ada juga saat ini salah satu contoh adalah mahasiswa saya yang ada di ketika saya mengajar, dia itu selalu berduduk di depan untuk standby. Jadi suara saya ketika saya mengajar itu langsung integrasi dengan aplikasi yang ada di dalam handphonenya dan menjadi teks. Nah, jadi kalau dukungan-dukungan untuk kegiatan pariwisata, kegiatan untuk sehari-hari sebenarnya sudah sangat banyak. Banyak aplikasi, banyak teknologi yang sudah mendukung. Jadi saya berharap melalui implementasi aplikasi dan yang sudah ada, itu langsung bisa diimplementasikan dengan kegiatan pariwisata. Sama seperti jadi saya juga pada saat mengajar dia masuk pertama kali, saya merasa jujur ya agak khawatir gitu. Bagaimana nanti anaknya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Tetapi ternyata ada aplikasi yang memang dikhususkan, jadi dia selalu harus duduk di depan sehingga suara saya bisa masuk melalui handphonenya dan menjadi teks yang bisa dia baca gitu. Jadi saya pun sebagai dosen tentu saja selalu mau belajar untuk bagaimana berkomunikasi sehingga bisa menyampaikan. Dan di akhir perkuliahan pun saya selalu menyuruh untuk membuat satu esai sendiri khusus untuk dia, sehingga esai ini saya tahu sampai mana tingkatan pemahaman dia terhadap apa yang saya ajarkan. Nah, ini juga harusnya diimplementasikan dalam kegiatan pariwisata, bahwa sebenarnya sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ramah terhadap teman-teman disabilitas yang harusnya bisa diimplementasikan dalam kegiatan wisata sehari-hari. Dan ini juga menjadi salah satu harapan saya untuk banyak teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa yang juga mulai melakukan riset, sehingga semakin terbuka pemikiran orang dan semakin sering orang mendengar tentang fasilitas yang bisa mendukung kegiatan pariwisata inklusif. Lalu bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak pelaku usaha pariwisata, khususnya UMKM, supaya mereka bisa mengadopsi juga prinsip-prinsip pariwisata inklusif ini? Kemarin juga ketika kami melakukan
melakukan seminar tentang pariwisata inklusif, juga memang banyak di Unhas sendiri. Memang belum banyak, memang salah satu ibu-ibu datang dari dia memiliki anak dengan berkebutuhan khusus autisme. Beliau menyampaikan, apakah salah satu pertanyaan kepada para pemateri, ini saya kutip sedikit, apakah anak saya yang autisme ini bisa melakukan kegiatan wisata? Kami memang saat ini memang beberapa negara yang memiliki paket wisata khusus untuk anak-anak autisme itu ada di Dubai. Nah, itu memang mereka menyediakan semua fasilitas yang dengan kebutuhan berbagai macam sensori dari anak-anak autisme. Nah, ini juga saya berharap juga bisa terjadi di Indonesia. Nah, dalam hal UMKM, mungkin tidak usah terlalu banyak dulu teman-teman UMKM yang harus menyediakan ini dan itu. Tetapi yang mungkin mereka sadari dulu adalah bahwa teman-teman disabilitas ketika datang ke tempatnya harus mendapatkan pelayanan yang sama dan mendapatkan pelayanan yang sama, kemudian mendapatkan senyuman ramah yang sama, mendapatkan hal-hal yang sama seperti teman-teman seperti orang-orang lainnya pada umumnya. Nah, sehingga teman-teman disabilitas ini merasa diterima di berbagai macam lini usaha atau UMKM atau di tempat-tempat, contohnya tempat makan dan lain-lain. Dan juga saya berharap semakin banyak teman-teman disabilitas yang bekerja di berbagai UMKM sehingga mereka juga bisa melayani sesama teman-teman disabilitas juga. Dan itu harapan kami sebenarnya, bahwa teman-teman disabilitas bisa lebih banyak diberdayakan, fokusnya ya apalagi kepada UMKM, diberdayakan untuk bekerja. Seperti beberapa coffee shop di Bandung, di Jakarta kan memang ada beberapa coffee shop yang memang mempekerjakan teman-teman disabilitas gitu. Jadi kami harapannya memang UMKM mulai lebih banyak menyerap teman-teman UMKM sehingga peningkatan kompetensi mereka itu semakin banyak gitu Pak sebenarnya. Nah, kemudian harapannya Ibu Vika untuk pariwisata inklusif ini di Kota Makassar dulu deh, baru kemudian ke Indonesia, Tabe. Saya berharap dan teman-teman mungkin disabilitas berharap juga bahwa kesadaran masyarakat semakin tinggi atas keberadaan teman-teman disabilitas, dan khususnya saya secara pribadi mewakili diri saya pribadi bahwa teman-teman disabilitas apabila ingin melakukan kegiatan wisata jangan ragu-ragu jangan ragu-ragu kenapa, dan jangan tidak percaya diri dengan dirinya karena kita semua adalah sama. Kita memiliki hak yang sama, di tempat wisata pun kita memiliki hak yang sama. Dan saya berharap dengan adanya kemarin kegiatan asesmen publik dan hasil asesmen ini juga betul-betul diimplementasikan masuk ke dalam pemerintah dan diterbitkanlah aturan-aturan tentang bagaimana pengembangan pariwisata inklusif ini bisa secara serius dikembangkan baik pemerintah dan melibatkan teman-teman disabilitas, karena yang mereka paling tahu tentang kebutuhan mereka ya adalah teman-teman disabilitas, seperti itu. Oke. Ada mungkin closing statement yang ingin disampaikan Ibu Vika dari awal sampai akhir. Oh iya, udah tema selesai ya kita. Pak Richard Iya. ya Wah. Nah, masih ingin ngobrol tentang pariwisata inklusif karena kemarin semangatnya lagi tinggi-tingginya Iya, Pak, karena betul. pariwisata inklusif. Iya. Tabe Closing dulu. statement saya harap pariwisata inklusif di Makassar bisa menjadi destinasi pariwisata inklusif karena kemarin harapan saya teman-teman disabilitas ada teori yang menyatakan bahwa kalau pariwisata itu ada something to see, ada yang harus dilihat, something to do yang dilakukan, dan something to buy, ada yang harus dibeli. Tapi setelah bertemu dengan teman-teman pariwisata inklusif, saya ingin meningkatkan, mengembangkan bukan lagi something to see, tapi ada something to feel. Karena teman-teman pariwisata inklusif mungkin ada yang beberapa yang teman-teman disabilitas tidak bisa melihat, tapi mereka bisa merasakan potensi atau keindahan yang ada di sekeliling mereka. Jadi saya berharap bahwa apa yang kami lakukan untuk mengembangkan pariwisata inklusif ini tidak hanya bisa berhenti sampai di sini, tapi terus-menerus mendapatkan dukungan dari pemerintah, dari swasta maupun dari teman-teman semua. Dan jangan harapan kami bahwa jangan selesai sampai di sini, tapi akan ada lagi pariwisata inklusif destinasi lain yang lebih ramah terhadap teman-teman disabilitas. Ibu Vika terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Richard, kami sama-sama. sudah diberikan kesempatan untuk lebih announce tentang pariwisata inklusif. Ya, hari ini kita juga belajar lagi bahwa ternyata ada pariwisata baru ya yang namanya inklusif yang memang kita harus harus lebih peka
bukan cuma untuk diri kita, tapi ternyata ada di sekitar kita itu juga membutuhkan kita supaya maksudnya keselarasan, kesetaraan ini dia bisa berjalan bersama di dalam dunia pariwisata. Sekali lagi Bu Vika, terima kasih, salam hangat buat keluarga terima kasih Bapak tercinta. Richard. Bung Richard harusnya saya manggilnya. Terima kasih Bung Richard. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ketemu warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand pamit. Terima kasih banyak. Jam 11 sebentar ada rekan saya Dewi Satriani menemani Ki sampai jam 6 sore nanti.